Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi IPA ya untuk kelas 8. Ini di bab gerak. Nah, ini nanti akan bahasannya itu mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, seperti itu. Nah, kita niatkan karena Allah belajarnya ya, agar dapat diberikan kemudahan. Kemudian kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika menemui kesulitan diharapkan pantang menyerah ya. Kemudian kita dapat berdiskusi dengan teman yang lain jika kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan di gerak ini ya. Nah, yang kita dapat dari materi ini? Jadi kita dapat menganalisis gerak lurus, kemudian pengaruh gaya terhadap gerak, kemudian hukum Newton dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah mengenai permasalahan gerak lurus, seperti itu ya. Oke, jadi tujuan kita belajar ini adalah untuk dapat menganalisis gerak lurus pada benda, kemudian menganalisis gerak lurus beraturan, kemudian menganalisis gerak lurus berubah beraturan, seperti itu ya. Kenapa kita belajar ini? Karena dijelaskan di dalam Al-Quran itu banyak ya mengenai gerak. Jadi gerak itu seperti kita sebagai manusia dapat bergerak, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benda-benda di luar angkasa seperti matahari dan bulan juga dia bergerak sehingga dapat menyebabkan malam dan siang, kemudian dan lain-lain, seperti itu ya. Jadi kalau gerak itu banyak ditemui sehari-hari ya. Contohnya itu misalnya di makhluk hidup, kita berlari, kita duduk, kita berjalan, berarti kita sudah melakukan gerakan. Nah, sedangkan untuk di kendaraan bermotor banyak ya contohnya motor atau mobil. Nah, di sini contohnya kereta api juga yang melintasi sel, berarti dia bergerak seperti itu. Jadi di masalah gerak ini ternyata ada dua. Nah, di sini ada gerakan semu dan ada gerakan nyata. Nah, jadi kalau untuk gerak semu ya, maaf. Nah, untuk gerak semu di sini gerakannya itu diam ya, sebenarnya diam, tapi oleh pengamat itu terlihat seolah bergerak. Contohnya seperti apa? Coba Ustazah gambarkan. Jadi misalnya ada yang sedang naik kereta api. Nah, naik kereta api, kemudian di dalam kereta api itu pengamatnya itu melihat tanaman ke luar jendela. Melihat tanaman ke luar jendela. Gitu. Nah, jadi ketika kereta apinya itu bergerak, seolah-olah tanaman itu ikut bergerak gitu. Nah, itu adalah contoh dari gerak semu. Jadi gerakannya itu bendanya itu sebenarnya diam, tetapi pengamatnya itu yang bergerak gitu ya. Contohnya lain, misalnya ketika naik mobil, kemudian masuk ke jalan tol, di jalan tol itu kanan kirinya kan banyak tanaman ya, atau tumbuhan atau pohon. Nah, seolah-olah pohon itu ikut bergerak seperti itu. Oke, itu gerak semu. Nah, yang kedua itu adalah gerak nyata. Nah, kalau gerak nyata ini adalah diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Contohnya misalnya ada Sabil berangkat dari rumah menuju ke sekolah misalnya. Nah, jadi ketika proses berangkat dari rumah ke sekolah itu berarti sudah melakukan gerakan nyata seperti itu, karena sudah berubah posisi. Posisinya yang tadinya awalnya di rumah berpindah menjadi di sekolah, seperti itu ya.
Nah, kemudian ternyata gerak itu ada 3 macam. Ada gerak lurus, ini ya. Ada gerak lurus, maksudnya gimana? Gerak lurus itu adalah yang lintasannya lurus. Contohnya ini, kereta api. Kereta api atau misalnya mobil ya, atau motor ketika berjalan di lintasan lurus berarti dia melakukan gerak lurus. Nah, kemudian yang kedua itu ada gerak melingkar. Nah, kalau gerak melingkar itu gerakan yang lintasannya itu berbentuk lingkaran. Contohnya ini ada di taman bermain ya. Misalnya itu di dunia fantasi ya, ada yang dinamakan dengan biang lala atau kincir raksasa. Nah, itu gerakannya itu dia melingkar karena dia lintasannya itu lingkaran seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah gerak parabola. Nah, kalau gerak parabola ini apa? Contohnya itu, ini contohnya di permainan game ya, di Angry Bird. Mungkin sudah pada pernah nyoba ya gamenya. Jadi ketika lintasannya itu membentuk sudut 0 sampai 90 derajat, berarti dia adalah gerak parabola seperti itu. Jadi di kasus Angry Bird ini ada burung yang dilemparkan ya oleh ketapel. Nah, lintasannya itu dia ternyata membentuk parabola seperti itu. Nah, sekarang konsep yang harus paling dipahami di masalah gerak itu adalah jarak dan perpindahan. Jadi ada jarak dan ada perpindahan. Nah, ini berbeda ya. Kalau jarak itu adalah total lintasan. Jadi ini untuk definisinya silahkan dibaca ya. Tapi Ustazah coba berikan konsepnya. Jadi kalau jarak itu adalah total lintasan. Nah, total lintasan itu seperti apa? Jadi misalnya ini ada Sabil berangkat dari posisi A menuju ke posisi B. Nah, berarti Sabil ini ketika melewati lintasan ini, nah total Sabil dari A ke B ini adalah total lintasan. Misalnya dari A ke B itu 100 meter gitu. Nah, berarti jarak AB itu adalah 100 meter seperti itu. Nah, bedanya sekarang kalau perpindahan. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi perpindahan ini adalah perubahan posisi gitu. Nah, contohnya ini ya, tapi ini untuk kasus yang lebih mudahnya lagi. Misalnya Sabil berangkat dari posisi A kemudian ke posisi B misalnya 50 meter, kemudian dari B Sabil bergerak lagi ke kiri ke posisi C 30 meter. Nah, berarti kan ketika posisi Sabil bergerak A ke B ini kan ke kanan ya, di diagram Kartesian itu kalau ke kanan itu kan dia positif ya, berarti ini positif, berarti 50-nya itu dia positif gitu ya. Sekarang 30 meternya tuh ke kiri, berarti sini negatif, jadi perpindahan Sabil ini adalah 50 meter dikurangi 30 meter, jadi 20 meter seperti itu ya. Nah, oke, parameter kedua itu adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, apa itu kelajuan itu? Di sini definisinya bisa kalian baca ya. Jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, kalau diformulasikan itu seperti ini. V adalah S per T. Nah, V ini kelajuan atau velocity ya. Jadi lambangnya itu V, kemudian S itu jarak ya. Kemudian waktu itu time ya, waktu seperti itu. Nah, jadi contohnya misalnya ini ada kendaraan bermotor dari posisi A bergerak ke posisi B. Bergeraknya itu dari sini ya, maju dari sini kemudian ke posisi B. Nah, berarti dia ketika melaju itu pasti punya kecepatan kan. Kalau misalnya dia kecepatannya 0, V-nya 0, artinya dia diam, tidak bergerak. Tapi kalau misalnya mobil itu memiliki kecepatan tertentu, misalnya kecepatannya
10 meter per sekon gitu ya. Jadi tiap sekon itu dia maju sekian gitu. Nah, itu berarti kecepatan seperti itu. Nah, nanti ini kelajuan dan kecepatan ini parameter yang sangat penting dibahas di masalah gerak seperti itu ya. Nah, jadi gerak itu ternyata ada dua, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang bahas dulu gerak lurus beraturan. Nah, jadi kalau untuk gerak lurus beraturan itu, ini definisinya ya, bisa kalian baca. Jadi, gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan kelajuan yang tetap. Jadi, maksudnya tetap itu kan berarti tidak berubah. Nah, ini terlihat di grafik sini ya. Tuh. Jadi ini waktu, grafik terhadap waktu, time ya. Ini velocity atau kecepatan. Gitu. Jadi ketika waktunya 0 sekon, dia kecepatannya misalnya sudah mulai ya di 5 meter per sekon. Kemudian di 5 detik dia masih 5 meter per sekon. Kemudian di 10 detik dia masih di 5 meter per sekon. Artinya dia tidak ada perubahan seperti itu. Nah, jadi kalau di GLB itu berarti percepatannya itu 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Jadi kan V-nya sama dengan tetap. Nah, artinya tidak berubah, berarti A-nya sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita masuk di contoh soalnya ya. Jadi tadi kita punya di GLB itu punya formula S sama dengan V kali T seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Jadi di sini ketika kalian melihat soal cerita, berarti analisis dulu, berarti tulis dulu diketahui. Oke, Ustazah singkat saja, DIK diketahui. Di sini baca sebuah mobil bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, di sini kan sudah ada informasi kelajuan konstan 15 meter per sekon, berarti V sama dengan 15 meter per sekon. Nah, kemudian mobil menempuh jarak sejauh 2250, berarti jarak itu tadi apa? S ya, itu 2250 meter gitu. Nah, sehingga yang ditanyakannya itu berapa lama mobil tersebut melaju. Berarti ditanyakannya itu adalah T ya. Time-nya itu berapa? Berarti jawab, bagaimana jawabnya? Kan kita punya persamaan S sama dengan V kali T. Nah, berarti kalau mau cari T, berarti T sama dengan S per V. Betul ya? Ini di konsep matematika ketika ada perubahan posisi ya. Nah, berarti T sama dengan S per V, berarti kita masukkan S-nya 2250 per V-nya 15 gitu. Ini hasilnya berapa? Gitu. Silahkan dicoba dihitung bersama-sama. Berapa hasilnya? Jadi ketika 2250 dibagi 15, hasilnya itu dia 150 gitu ya, 150 sekon berarti. Nah, berarti kalau diubah ke menit dia jadi berapa, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh soal GLB. Nah, sekarang masuk ke GLBB. Oke, untuk masuk ke GLBB ini masih konsepnya itu masih yang harus dipahami itu masih sama, jarak, perpindahan, dan kecepatan ya. Jarak, kemudian kecepatan, dan percepatan. Seperti itu. Nah, di GLBB ini jadi kelajuannya itu bisa bertambah, bisa berkurang nih. Kelajuannya itu bisa bertambah atau berkurang secara teratur. Artinya dia percepatannya tetap gitu. Ini A-nya ya. Jadi acceleration-nya. Jadi di GLBB itu dia terjadi, poin pertama adalah perubahan kecepatan,
Kemudian percepatannya berarti 0. Percepatannya berarti konstan ya. Gitu. Jadi ketika berubah kecepatannya itu, misalnya ini di grafiknya ya sudah terlihat ini Ustazah. Jadi kata-kata ini itu bisa tergambar di grafik. Jadi ada time, berarti ini ada velocity ya. Nah, bedanya ternyata kalau di GLBB grafiknya itu seperti ini. Jadi ketika di 0 sekon, misalnya velocity-nya ada di 1 per meter per sekon. Kemudian maju ke 5 sekon, di sini velocity-nya ternyata ada di 5 meter per sekon misal. Kemudian maju lagi di 10 sekon, dia ternyata berubah lagi misalnya ini di 8 meter per sekon. Nah, sehingga terlihat di sini ternyata kalau grafiknya seperti ini adalah grafik kasus GLBB yang kecepatannya itu berubah. Beda seperti yang tadi. Nah, seperti yang ini. Kalau yang ini kan jelas tidak ada perubahan kecepatan, berarti dia sudah GLB seperti itu ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini ada lagi kan dua kasus ya di GLBB itu. Ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Nah, gitu. Nah, kalau yang dipercepat berarti kan perubahan velocity-nya itu atau kecepatannya itu bertambah kan. Nah, ini adalah GLBB yang dipercepat. Nah, sekarang kalau yang diperlambat seperti apa Ustazah? Jadi kalau yang diperlambat itu seperti ini. Grafiknya itu dia turun ke bawah. Ini kan time ya. Kemudian ini dia velocity. Nah, jadi ketika di 0 derajat, dia misalnya velocity-nya kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, terus ke 5 detik, jadi dia berkurang. Misalnya jadi ada di 8 meter per sekon, sampai di 10 detik dia di 0 gitu. Jadi diam maksudnya 0 tuh. Nah, ini berarti GLBB-nya itu diperlambat. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu banyak ya kalau untuk GLBB di kehidupan sehari-hari. Contohnya di kendaraan bermotor misalnya ya, naik mobil, kemudian kena macet gitu. Nah, berarti kan kena macet itu kecepatannya itu pasti berubah seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang untuk formula di GLBB itu ada 3. Jadi di sini tidak usah pusing dengan formulanya, tapi lihat saja simbol-simbolnya ya. Jadi simbol-simbolnya dilihat. Di sini ada V, berarti V itu kecepatan, kemudian V0 itu apa bedanya? Jadi kalau misalnya V0 itu adalah V awal. Di sini ya Ustazah coba tuliskan. Jadi ketika ada grafik ya, grafiknya ini sudah ada, maaf. Di sini sudah ada misalnya yang dipercepat, misalnya di sini ada 0, kemudian ada waktu 5 sekon gitu ya. Kemudian di sini ada waktu di 10 sekon gitu. Nah, jadi V0 itu adalah V saat T-nya itu sama dengan 0. Atau kalau lebih gampang itu disebutnya itu V awal. Gitu. Nah, sekarang di sini di V T-nya itu 10 sekon, berarti VT ya. Itu V saat T-nya misalnya di 10 sekon, itu adalah V akhir gitu. Bedanya V0 dan VT. Nah, di sini berarti ini kan V akhir ya, sama dengan V awal ditambah A-nya itu percepatan, T-nya itu time ya, waktu. Nah, sekarang ini X berarti sama saja dengan S ya, misalnya Ustazah gambarkan S saja. Ini berarti S0 itu jarak awalnya ya, bisa ada bisa diketahui informasinya atau tidak, jadi tergantung soal. Ini S ya, tuh biar seragam notasinya. Kemudian V0T ditambah ini setengah AT kuadrat gitu ya.
Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali ini S. Nah, oke, ada tiga formula. Biar tidak bingung, kita coba saja diaplikasikan di soal. Nah, yang pertama untuk kasus GLBB, jadi jelas ya untuk permasalahan di GLB sama GLBB itu dia pasti soal cerita. Jadi diharapkan bisa mengubah dari soal cerita itu menjadi bahasa matematika gitu. Nah, ketika sudah bahasa matematika kita bisa selesaikan seperti itu. Oke, yang pertama diketahui ya. Ini kan kelajuan awal sebuah mobil itu 20 meter per sekon. Di sini kan kelajuan awal, berarti kita tuliskan V awal. V awal itu disebut V0 ya, sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian mobil direm hingga berhenti. Nah, berarti kalau direm itu kan sampai berhenti. Berarti V akhirnya itu jelas 0 ya, karena dia direm sampai berhenti. Nah, berarti udah nggak ada kecepatan lagi, seperti itu. Kemudian mobil memerlukan waktu 10 sekon. T-nya itu dia 10 sekon. Gitu. Nah, kemudian ditanyakan berapa mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar. Nah, ini perlambatan ya. Perlambatan atau percepatan itu sama dia A, acceleration. Perlambatan, percepatan itu sama dia lambangnya itu A ya. Bedanya kalau di A di percepatan dia nilainya positif. Misalnya positif 10 meter per sekon kuadrat. Berarti ini dia jelas percepatan. Tapi kalau di perlambatan dia A-nya itu misal negatif 10 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, ini karena negatif berarti dia perlambatan seperti itu. Jadi ketika yang nomor 1 ini ditanyakannya perlambatan, ini harus nilainya negatif gitu. Kita coba. Ini kan ada V0, ada VT, ada T. Nah, ini formulanya kan ini formula GLBB. Nah, berarti pakai persamaan yang mana? Pakai persamaan yang mengandung V0, VT, dan T. Nah, itu jelas yang nomor 1 gitu. Ini ditanyakan A-nya ya. Nah, berarti jawabnya ini VT sama dengan V0 plus A kali T gitu. Berarti VT-nya masukin 0, V0-nya masukin 20, ditambah A kali T-nya 10 gitu. Berarti kita selesaikan 0 dikurangi 20 ya, karena dia berpindah ruas sama dengan 10A gitu. Nah, kita selesaikan berarti 0 dikurangi 20 jadi minus ya, minus 20 sama dengan 10A. Nah, berarti A sama dengan min 20 per 10 gitu. Nah, jadi A-nya itu sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, mobil tersebut mengalami perlambatan itu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita coba yang nomor 2. Nah, yang nomor 2, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon. Kita selesaikan di sini ya. Soal contoh nomor 2. Oke, nomor 2 diketahui berarti tadi apa? Mobil bergerak dengan kelajuan 8. Berarti kelajuan 8 meter per sekon berarti V0 ya. V awal V awalnya sama dengan 8 meter per sekon. Oke, selanjutnya direm selama 6 sekon. Berarti direm selama 6 sekon. 6 sekon satuannya sekon, berarti T ya. Maaf, ini apa namanya? Kursornya T-nya itu 6 sekon seperti itu ya. Kemudian kelajuannya menjadi 2 meter per sekon. Nah, ini juga tanya perlambatan gerak mobil ya, sama juga pergerakan mobil. Jadi VT-nya
VT-nya, maaf ini kursornya. Oke, ini VT-nya sama dengan 2 meter per sekon. Ditanyakan juga sama ya, perlambatannya ya. Perlambatannya berarti berapa? Jawab sama, berarti pakai persamaan yang mana tadi? Berarti pakai persamaan yang pertama ya. Yang VT sama dengan V0 plus A kali T gitu. Kita masukkan berarti VT-nya 2, V0-nya 8, ditambah yang dicari perlambatan T-nya 6. Berarti 2 min 8 sama dengan 6A gitu ya. Berarti ini min 4 sama dengan 6A. Berarti A sama dengan min 4 per 6 gitu. Berarti A sama dengan dibagi ya. Berarti ini bagi 2, ini bagi 2. Berarti min 2 per 3. Jadi perlambatan mobil tersebut selama 6 sekon berarti ya. Perlambatan mobil tersebut adalah 2 per 3 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, diharapkan bisa mengikuti ya seperti itu. Jadi kunci utamanya itu ketika kita sudah merubah soal cerita ke dalam bahasa matematika, kita masukkan ke perumusannya. Berarti masukannya itu lihat formula 1 2 3 yang sesuai. Seperti itu ya. Oke, untuk yang nomor 1 dan 2 Ustazah berikan clue-nya, nanti silahkan dikerjakan masing-masing. Nah, kunci utama juga untuk memahami materi itu adalah dengan banyak melatih diri dalam mengerjakan soal gitu. Karena kalau misalnya merasa sulit, itu mungkin salah satu faktornya itu adalah kurang latihan soal. Seperti itu ya. Oke. Yang nomor 1 ini sebuah benda pada awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter, kemudian mengalami percepatan, ini meter per sekon ya. Kemudian mengalami percepatan kelajuan gerak benda pada sekon kelima. Oke, kita coba ya. Jawab untuk nomor 1 berarti diketahui sebuah benda pada awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter sekon. Berarti kelajuan awal V0 2 meter per sekon, kemudian mengalami percepatan A 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kelajuan gerak benda, yang ditanyakannya berarti VT ya. Ditanyakannya sama dengan VT kelajuan akhir di T 5 sekon. Berarti ini T-nya 5 sekon gitu. Ini VT-nya berapa? Ini gampang ya. Berarti tinggal dimasukkan saja persamaannya seperti itu. Ya. Nah, ini berarti tinggal jawabnya berarti pakai persamaan VT sama dengan V0 plus A kali T seperti itu. Oke. Itu yang soal-soal contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang nomor 2 ini tentang perpindahan ya. Jadi benda bergerak ke kanan sejauh 300 meter, kemudian berbalik ke kiri sejauh 100 meter, kemudian bergerak lagi kembali sejauh 200 meter, berapa perpindahannya. Nah, ini Ustazah harapkan bisa ya, karena ini tentang konsep perpindahan seperti itu. Baik, mudah-mudahan paparan Ustazah pada kesempatan kali ini dapat dimengerti oleh siswa. Silakan bila ada kesulitan bisa dikomunikasikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.